Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, pemerintah federal Amerika Serikat mencabut pendanaan proyek kereta cepat California senilai 4 miliar dolar Amerika Serikat. Departemen Perhubungan Amerika menyebut proyek kereta cepat California rawan korupsi dan tidak memiliki arah pembangunan yang jelas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pencabutan dana pemerintah federal senilai 4 miliar dolar Amerika yang sebelumnya dialokasikan untuk proyek kereta cepat California. Departemen Perhubungan Amerika Serikat menyatakan proyek tersebut tidak memiliki arah pembangunan yang jelas dan saat ini pemerintah federal sedang mempertimbangkan untuk menarik kembali pendanaan tambahan lainnya yang sebelumnya telah diberikan. Proyek kereta cepat California sendiri dirancang dalam 2 fase dengan total panjang jalur sepanjang 800 mil atau 1.287 km dan kecepatan hingga 220 mil per jam. Fase pertama menghubungkan San Francisco dengan Los Angeles dan Anaheim, sementara fase kedua direncanakan memperluas jaringan ke Sacramento di utara dan San Diego di selatan. Dalam proposal anggaran terbarunya, Gubernur California Gavin Newsom mengusulkan pendanaan minimal 1 miliar dolar per tahun selama 20 tahun ke depan guna menyelesaikan segmen operasional awal. Namun Menteri Perhubungan Amerika Serikat Sean Duffy menyebut proyek kereta cepat California sebagai bukti ketidakcakapan pemerintah negara bagian dan bahkan mungkin mengandung unsur korupsi. Berbagai sumber IDX Channel. Nvidia mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah menyetujui lisensi perusahaan untuk melanjutkan penjualan chip H20 ke China, mencabut pembatasan ekspor yang diberlakukan pada bulan April lalu. Nvidia juga akan meningkatkan pasokan chip H20 ke China dalam beberapa bulan mendatang. Perusahaan teknologi multinasional Amerika, Nvidia, mengumumkan bahwa Amerika telah menyetujui lisensi perusahaan untuk melanjutkan penjualan chip H20 ke China, mencabut pembatasan ekspor yang diberlakukan pada bulan April lalu. Nvidia akan meningkatkan pasokan chip H20 ke China dalam beberapa bulan mendatang. CEO Nvidia Jensen Huang saat berada di Beijing menyatakan ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk memimpin teknologi kecerdasan buatan, dan untuk memimpin teknologi ini perlu dipastikan bahwa semua peneliti di bidang AI bisa menggunakan teknologi Nvidia. Huang menyoroti peran sentral Tiongkok dalam pengembangan AI global dengan menyatakan 50% peneliti AI dunia berada di China dan terdapat begitu banyak perusahaan yang inovatif dan dinamis China. I'm announcing that the U.S. government has approved for us filing licenses to start shipping H20s. This is a once-in-a-generation opportunity to lead the artificial intelligence technology. And in order to lead the technology, we need to make sure that all the great researchers of artificial intelligence can use our technology stack. And 50% of the world's AI researchers are here in China. And there are so many innovative and dynamic companies here in China. Huang menyampaikan bahwa lisensi untuk pesanan dari China akan disetujui dengan cepat, dengan menyebutkan bahwa banyak pesanan sudah masuk. Pesanan chip H20 dari perusahaan China harus diajukan oleh Nvidia ke pemerintah Amerika Serikat untuk mendapatkan persetujuan. Berbagai sumber ada di channel. Ya pemirsa, Huawei kembali ke puncak pasar ponsel pintar China untuk pertama kalinya dalam lebih dari 4 tahun. Pencapaian ini terjadi di tengah penurunan penjualan industri secara keseluruhan. Huawei kembali ke puncak pasar ponsel pintar China untuk pertama kalinya dalam lebih dari 4 tahun. Di mana Huawei berhasil mempertahankan pangsa pasar sekitar 18% pada kuartal 2 2025. Sementara para pesaing utama seperti Vivo dan Oppo mengalami penurunan. Sementara menurut data IDC, total pengiriman ponsel di China sendiri turun 4% menjadi 69 juta unit. Pembatasan ekspor Amerika Serikat memaksa Huawei mengembangkan teknologi sendiri termasuk chip berbasis AI buatan dalam negeri. Langkah ini membuat Huawei lebih tangguh dibanding kompetitornya. Perusahaan juga mengandalkan desain inovatif untuk menarik konsumen lokal. Pada 2024, Huawei merilis ponsel lipat ganda pertama di dunia dan perangkat berbasis sistem operasi Harmony OS. Perusahaan meninggalkan Android milik Google demi mengurangi ketergantungan pada teknologi Amerika Serikat. IDC mencatat pasar ponsel China mengalami penurunan setelah 6 kuartal pertumbuhan berturut-turut akibat berkurangnya subsidi pemerintah. Berbagai sumber IDX Channel.
Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, produsen mobil listrik asal Amerika Serikat Tesla tetap berekspansi ke India meski gagal membangun pabrik di negara ini. Ya, Tesla berekspansi dengan membuka 2 showroom di Delhi dan Mumbai. Pemirsa, Nissan ambil langkah ekstrim untuk selamatkan bisnis dari ancaman kebangkrutan. Produsen mobil asal Jepang ini akan memangkas jumlah pabrik secara signifikan. Perusahaan otomotif asal Jepang Nissan akan menutup fasilitas manufaktur dari 17 menjadi 10 pabrik. Pabrik utama di Oppama, Jepang akan berhenti beroperasi mulai Maret 2028. Produksi akan dipindahkan ke Nissan Motor Kyushu di Fukuoka sebagai bagian restrukturisasi global. Langkah ini mengikuti rencana Nissan untuk memangkas kapasitas global dari 3,5 juta menjadi 2,5 juta unit per tahun. Penutupan pabrik Shonan juga akan dilakukan pada Maret 2027, di mana Nissan ingin tekan biaya produksi dan perkuat keuangan perusahaan. CEO Nissan, Ivan Espinosa, menyebut keputusan ini sulit namun perlu diambil. Adapun Nissan hadapi penurunan penjualan di Amerika dan China serta beban utang besar. Perusahaan juga menjajaki opsi pemanfaatan aset dengan beberapa mitra, namun detailnya masih dirahasiakan. Berbagai sumber ada di channel.